Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Padangan dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Ad-Dakwah Padangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muwajahah atau bertatap muka dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada sore hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian, jamaah Masjid Ad-Dakwah yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji tentang fikih korban menurut tarjih Muhammadiyah. Kenapa kok topik ini penting untuk kita coba kaji? Karena kalau kita lihat hasil hisab hakiki wujudul hilal, yaitu paham hisab yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid yang berkaitan dengan hisab bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, itu insyaallah tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah jatuh pada Senin Legi 19 Juni 2023, artinya kemarin, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ketinggian hilal itu plus 1 derajat lebih 25 detik. Artinya kalau ketinggian derajat cuma segini, Bapak dan Ibu sekalian, itu potensi untuk berbeda gitu. Idul Adha tahun ini insyaallah potensi untuk berbeda, karena kriteria Mabims itu mensyaratkan 3 derajat itu. Tetapi tetap kita bersyukur Bapak dan Ibu sekalian, karena ternyata pemerintah Saudi juga mengumumkan tanggal 1 Dzulhijjah itu juga kemarin jatuh hari Senin, sehingga kita nggak punya problem ketika puasa Arafah nanti, karena puasa Arafah itu dilakukan pada saat jamaah haji melakukan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga biasanya yang menjadi problem kan ini, bagaimana kok kita puasa Arafah sedangkan jamaah haji belum wukuf atau sudah wukuf gitu. Tapi kalau bersamaan berarti kita tidak punya problem, meskipun potensi untuk berbeda itu sangat mungkin ya Idul Adha ini di Indonesia. Ya, bisa dikatakan bisa sudah pasti katanya. Nah, kemudian Idul Adha jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Juni 2023. Ini Idul Adhanya. Wukufnya tadi atau hari Arafah itu Selasa Wage 27 Juni 2023. Oleh sebab itu kajian ini menjadi penting. Paling tidak sebelum kita berkorban ada ilmu-ilmu
yang berkaitan dengan ibadah korban, termasuk nanti kepanitiaan dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang korban, sebenarnya korban itu syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Artinya para nabi itu sudah disuruh untuk melakukan korban. Bahkan manusia pertama, yaitu Nabi Adam, ya, dalam perspektif Islam, bukan dalam perspektif ilmuwan Barat. Ada seorang tokoh namanya Charles Darwin, menulis buku The Origin of Species, bicara tentang asal mula manusia, melahirkan sebuah teori yang diakui di dunia Barat dengan sebutan The Theory of Evolution, teori evolusi. Manusia itu hasil evolusi kera. Tapi dalam perspektif Islam, manusia itu dari Nabi Adam, sehingga kita disebut Bani Adam, anak keturunannya Adam. Dan Adam itu mempunyai dua anak, yang pertama Qabil, yang kedua Habil. Keduanya juga sudah diperintahkan untuk berkorban. Al-Quran menceritakan idh qoroba kurbanan, ketika keduanya yaitu Qabil dan Habil melakukan korban, fatukubbila min ahadihima, yang satu diterima. Ini korbannya siapa, Pak? Korbannya Habil. Dia seorang sahibu ghunamin, pemilik kambing atau peternak. Walam yutaqabbal minal akhar, dan satunya lagi yaitu korbannya Qabil tadi, dia tidak diterima. Dia sahibu zar'in, seorang petani gitu. Nah, dari korban ini, Pak, itu yang satu diterima karena dia dilandasi atas dasar ikhlas dan berkorban dengan kualitas yang terbaik. Habil itu memilih dombanya yang terbaik, the best atau the first gitu. Kalau Qabil itu memilih gandum yang terjelek, dan juga tentu namanya korban, Pak, karena ini bentuk ibadah harus dilandasi atas keikhlasan, karena inti korban itu merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ayatnya ditutup innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya akan menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dari korban anak Adam tadi, Pak, Qabil dan Habil, itu ternyata dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, nabi yang penting bagi tiga agama di dunia ini, Pak, agama Yahudi, Kristen dan Islam, karena tiga agama ini merujuk pada sosok Ibrahim. Ibrahim itu punya anak yang tertua Ismail, yang kedua Ishak. Ismail itu dari istrinya siapa, Pak? Hajar atau Hagar. Kemudian Ishak dari Sarah gitu. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah korban, tapi melalui mimpi. Dan setelah itu Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya itu kepada anaknya. Al-Quran menarasikan bagaimana Nabi Ibrahim itu berbicara kepada anaknya dengan mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Tapi Al-Quran itu kan bahasanya global, Pak, artinya tidak detail. Ya bunayya, wahai anakku, siapa ini? Padahal Ibrahim tadi punya anak siapa? Ismail dan Ishak gitu. Sehingga dalam Taurat, Pak, Taurat itu kan ada 5 kitab. Kitab yang pertama namanya Sifru Takwin atau The Book of Genesis, Pak, kitab kejadian. Itu menyebutkan yang disembelih itu Ishak. Nabi Ibrahim diperintahkan disuruh menyembelih anaknya yang satu-satunya, disebut oleh Taurat sebagai Ishak gitu. Tapi, Pak, dalam pandangan mayoritas ulama Islam menyatakan itu bukan Ishak tapi Ismail. Kenapa kok Ismail? Karena Taurat tadi bilang anaknya satu-satunya anaknya, atau anak-anaknya yang satu. Dia artinya Nabi Ibrahim hanya
ketika dapat perintah itu kan hanya memiliki seorang anak, padahal yang tertua siapa? Ismail, sehingga tidak mungkin Ishak gitu. Nah, dari situ dipahami Taurat itu ada distortion, Pak, atau ada corruption, ada apa? Tahrif dalam bahasa Al-Qur'an. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya satu-satunya, tapi kok Ishak itu anak yang kedua, seharusnya kan anak yang pertama. Oleh sebab itu mayoritas para mufassirin, para ahli tafsir merojihkan yang lebih kuat adalah Ismail. Tapi Al-Quran tidak pernah menyebut, Pak, namanya, hanya menarasikan cerita Nabi Ibrahim. Hanya ketika itu menyatakan ya bunayya, wahai anakku. Siapa tidak dijelaskan oleh Al-Quran, karena Al-Quran itu ketika menceritakan sebuah cerita, Pak, itu lebih menitik beratkan pada pada ibroh, pada pelajaran, bagaimana kita menggali cerita-cerita itu sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, dan tidak menceritakan dengan detail, beda dengan Taurat atau Injil gitu. Di situ Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, inni arafil manami anni atbahu, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat melalui mimpi, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Fangdur madza tara, bagaimana pandanganmu? Berarti Nabi Ibrahim tadi, Pak, menerima perintah untuk menyembelih Ismail hanya melalui mimpi. Nah, kalau jenengan menerima perintah melalui mimpi untuk menyembelih anak jenengan, Pak, jenengan lakukan atau enggak? Lakukan atau enggak? Enggak. Nabi Ibrahim menerima perintah melalui mimpi. Lah jenengan menerima perintah melalui mimpi, terus apa bedanya, Pak? Sama-sama mimpi gitu. Bedanya ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu wahyu. Di antara cara Allah memberikan wahyu kepada para nabinya itu melalui mimpi. Tapi kalau mimpinya jenengan disuruh menyembelih anaknya, itu wahyu atau enggak, Pak? Wahyu, Pak, wahyu juga ya, tapi minas syaiton, wahyu dari setan, bukan wahyu minallah. Nah, di situ Ismail merespon, ya abati wa ya ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapati aku jika Allah menghendaki termasuk orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Ibrahim ingin merealisasikan mimpinya ini, Pak, ingin menyembelih anaknya ini, maka Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus ia dengan sembelian yang besar, yaitu 1 ekor kibas. Sehingga nanti muncul pandangan, Pak, korban kambing sama korban sapi itu lebih baik mana? Kalau mazhabnya itu kambing, berarti korbannya Habil dulu kambing, Pak. Korbannya siapa? Ibrahim, Ismail itu ditebus dengan kambing. Ini diantara argumentasi orang yang berpandangan bahwasanya yang lebih baik itu kambing. Tapi kita di dunia modern ini, Pak, sekarang lebih milih Pak? Sapi, dengan pertimbangan kualitas dagingnya lebih banyak, atau kuantitas dagingnya lebih banyak ya. Kemudian korban, itu apa yang dimaksud korban? Korban itu secara etimologi dari kata korba ya korbu kurbanan. Isim fa'ilnya korib, artinya dekat. Berarti ketika kita mau korban, itu berarti kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan penyembelihan hewan. Karena di antara bentuk ibadah, Pak, itu juga dengan melakukan penyembelihan hewan. Makanya dalam doa iftitah kita inna sholati wa nusuki. Nusuk itu diantara maknanya beribadah dengan menyembelih hewan. Dan juga bisa disebut udhiyah. Udhiyah ini yang lebih populer, Pak. Kalau jenengan baca kitab fikih bahasa Arab, nggak ada babul kurban, nggak ada kitabul kurban, nggak ada.
Yang ada kitabul udhiyah atau babul udhiyah. Jadi hewan korban itu disebut apa? Udhiyah. Makanya hari raya disebut Idul Adha. Dihubungkan dengan waktu duha. Duha itu apa? Waktu ketika matahari sudah terbit sampai sebelum zawal. Kenapa kok hewan korban itu disebut udhiyah? Karena dihubungkan dengan waktu. Pertama kali kita dianjurkan melakukan penyembelihan hewan korban, Pak. Umumnya kan kita awali dengan waktu duha, bukan umumnya ya. Secara penyembelihan itu kan awalnya dari waktu duha. Yang kedua, umumnya jenengan menyembelih hewan korban ya di waktu apa, Pak? Duha, meskipun setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya itu boleh. Tapi secara umum kita menyembelih korban apa? Di waktu duha. Sehingga hewan korbannya disebut apa? Udhiyah. Dan juga bisa disebut an-nahr karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Oke. Kemudian secara terminologi atau syar'an wa istilahan, Pak, yang disebut korban sebagaimana dalam fatwa tarjih di TJA halaman 5 juz 5 halaman 129. Di sana dikatakan yang disebut korban itu menyembelih hewan. Hewannya apa? Syaratnya harus bahimatul an'am, binatang ternak, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama apa? Ibil itu unta. Yang kedua bakor, sapi. Yang ketiga apa? Ghanam, yaitu kambing. Bagaimana kalau orang korban dengan kuda, Pak? Boleh atau enggak? Kuda halal atau enggak, Pak? Halal atau enggak? Halal. Tapi kalau orang korban dengan kuda boleh atau enggak, Pak? Kalau rusa, Pak, rusa. Kalau di Papua sana kan rusa itu banyak, Pak. Kalau korban dengan rusa enggak lazim. Kalau ayam, Pak, boleh atau enggak? Ayam jago. Kalau kerbau sama dengan sapi, ya. Berarti syaratnya harus min bahimatil an'am, 3 jenis itu, yaitu onta, sapi. Bagaimana kerbau? Kerbau itu boleh karena kerbau itu jenis sapi, makanya zakatnya sama dengan sapi. Kalau sapi itu 30 kena nih, sudah masuk nisab, maka orang pilih mempunyai kerbau 30 ya sudah mulai masuk nisab gitu. Demikian juga unta itu 5 ya. Kalau kambing 40. Maksudnya bahimatul an'am yang kena kewajiban zakat. Nah, kalau jenengan memiliki hobi itu, Pak, memelihara kuda, padahal hasilnya jutaan, Pak, itu kena zakat atau enggak? Ada nisabnya enggak? Jawabnya tidak ada. Tapi kalau nilainya itu sudah 85 emas murni senilai itu, kena zakat 2,5%. Itu sama dengan zakat apa, Pak? Zakat perdagangan gitu. Oke. Kemudian harinya hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Kenapa kok disebut hari tasyrik? Karena dulu, Pak, di masa Nabi, ketika hewan-hewan korban itu disembelih, Pak, kan banyak, belum ada kulkas atau freezer untuk mengawetkan. Maka cara mengawetkan di zaman dulu apa, Pak? Biar dagingnya lebih awet, didendeng, Pak, gitu, atau di PP ya. Sehingga kalau orang mepe daging, Pak, atau mendendeng daging, itu pertama kali lihat ke timur atau ke barat, Pak? Timur. Kalau kita nggak punya pengalaman ya mepe daging gitu. Yang punya pengalaman apa mepe gabah gitu. Menjemur padi itu, Pak. Ketika kita menjemur padi kan pasti lihat timur gitu. Makanya disebut ayyamut tasyrik, hari yang dihubungkan dengan arah timur. Nah, korban itu harus diniati taqarruban ilallah dan sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Maksudnya dalam
hitungan 1 tahun, kalau kita korban sekarang di sini patungan sapinya berapa Pak? 3 juta ya? Berapa Pak? Kurang lebih misalnya 3 juta. Dari dibanding rezeki yang jenengan dapatkan dalam 1 tahun, dikurangi 3 juta itu berapa persennya Pak kira-kira? Ya tergantung penghasilannya Pak, tapi intinya itu kan sangat kecil. Sehingga kalau jenengan korban itu bentuk realisasi rasa syukur. Maksudnya masih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada jenengan. Kemudian berikutnya hukum korban. Hukum korban itu apa? Kalau dalam pandangan mazhab Hanafi Pak atau Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ayatnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Di sini ada perintah, berarti perintah itu menunjukkan arti wajib. Yang kedua hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan dan dia tidak mau berkorban, kata Nabi apa? Fala yaqrabanna. Janganlah sekali-kali ia mendekat musallana, tempat sholat kami. Maksudnya enggak boleh mendatangi tanah lapang yang digunakan Nabi untuk sholat. Bisa kita ambil kesimpulan Pak, kalau korban itu berarti apa? Utamanya penyembelihannya di tanah lapang atau tempat publik. Kalau jenengan korban di belakang rumah, nggak tahu tetangga, nggak tahu orang lain Pak, itu baik atau enggak? Enggak baik. Kenapa? Potensi tidak dibagikan dagingnya. Makanya Nabi bilangnya apa? Fala yaqrabanna musallana, menunjukkan kalau korban itu dilakukan di tempat publik gitu. Nah, hadis ini dipahami oleh Imam Abu Hanifah, berarti orang yang mampu nggak mau korban nggak boleh mendekati tempat sholat. Berarti hukum korban apa? Wajib. Tapi hadis ini mauquf Pak. Mauquf itu tidak sampai pada Rasulullah, hanya sampai pada Abu Hurairah. Karena kalau jenengan baca di Bulughul Maram kan dikatakan wasahahahu al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim, lakin rajjaha al-a'immatu ghairuhu waqfahu. Akan tetapi para imam ahli hadis selain Imam Hakim merojihkan kalau hadis ini hanya mauquf, artinya tidak sampai pada Rasulullah. Sehingga pandangan jumhur ulama Pak mengatakan bahwasanya hukum korban itu sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Yang pertama hadis Ummu Salamah, Nabi bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Kalau seorang di antara kamu melihat masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kamu ingin berkorban, falyumsik, hendaklah dia menahan, maksudnya tidak memotong ya, an sya'rihi, dari rambutnya, wa adfarihi, dan kukunya. Hadis ini kan Nabi bilang wa arada ahadukum, dan seorang di antara kamu menginginkan Pak. Kalau Rasulullah berbicara tentang sesuatu digantungkan pada keinginan Pak, itu menunjukkan wajib atau sunnah? Apabila seorang di antara kamu melihat masuknya bulan Dzulhijjah dan menghendaki untuk berkorban, berarti wajib atau sunnah Pak? Sunnah. Kenapa? Karena namanya wajib itu tidak mungkin digantungkan pada iradah atau pada kehendak. Tapi kalau sesuatu yang sunnah Pak, artinya hanya pilihan, makanya digandungkan dengan kehendak itu. Sehingga dari hadis Ummu Salamah dipahami apa? Sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Yang kedua hadis Jabir ibn Abdullah Pak, Rasulullah itu setiap tahunnya Pak korbannya dua ekor kambing gibas. Yang satu disembelih untuk dirinya dan keluarganya, yang satu disembelih untuk dirinya dan umatnya. Ketika Nabi menyembelih Pak, yang dibaca Pak, Bismillah wallahu akbar, baru ad-doa bil qabul Pak, doa minta supaya
kabulkan. Tapi di riwayat yang lain doa dulu baru bismillah wallahu akbar. Berarti dua-duanya boleh, Pak. Hanya saja kalau jenengan doanya itu belakangan, kadang sapinya itu sudah dirobohkan, nanti apa Pak, berontak itu, kelamaan jenengan. Sehingga sarannya biar sapinya enggak berontak, jenengan doa dulu, baru ketika sudah sapinya roboh tinggal apa? Bismillah wallahu akbar. Itu cara nyembelihnya ya. Nabi ketika menyembelih kambing yang satunya Pak, bilang bismillah wallahu akbar. Coba perhatikan doanya Nabi. Allahumma ya Allah, hadza korban ini anni dariku, wa amman lam yudhahi min ummati, dan dari orang yang belum mampu berkorban dari umatku. Berarti wajib atau sunnah Pak? Hukum korban wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa sunnah Pak? Karena kalau umatnya Nabi belum mampu berkorban, sudah di cover korbannya Nabi. Kan Nabi doanya Pak, ya Allah ini korbanku dan korban dari orang yang belum mampu untuk berkorban dari umatku. Sehingga dalam pandangan tarjih Muhammadiyah termasuk jumhur ulama, hukum korban sunnah muakkadah. Tetapi kalau kita mampu ya sebisa mungkin untuk apa Pak? Korban. Karena tadi sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Kalau ada kemampuan ya sebaiknya korban. Kemudian macam-macam binatang korban Pak. Tadi sudah kita katakan yang boleh dipakai bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing atau domba. Itu tiga itu ya. Karena ayatnya di sana dikatakan min bahimatil an'am atau alama razaqahum min bahimatil an'am. Tapi yang terkadang menjadi perdebatan, korban sapi dengan korban kambing lebih baik mana Pak tadi? Lebih baik kambing Pak. Kenapa Pak? Itu berarti korbannya anak Adam Pak, Habil kambing, Ismail Pak ditebus dengan apa? Kambing. Rasulullah Pak kambing. Berarti jenengan mazhabnya kambing Pak. Tapi bagi orang yang sudah tua punya hipertensi takut ya Pak, makan apa? Kambing. Kira-kira lebih baik mana? Sapi juga memiliki apa Pak? Kelebihan Pak dibanding kambing. Di antaranya apa Pak? Kelebihannya? Dagingnya banyak, sehingga perolehan dagingnya lebih banyak daripada kambing. Yang kedua Pak, ketika Rasulullah bicara tentang kesunahan tabkir. Tabkir itu apa? Mendatangi waktu sholat Jumat atau mendatangi sholat Jumat pagi-pagi Pak. Rasulullah bilang apa? Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah. Siapa yang mandi di hari Jumat sebagaimana mandi dari jenabat atau apa Pak? Hadas besar. Tsumma raha, kemudian dia pergi ke masjid, faka'annama qaraba badanatan. Dia seakan-akan korban seekor unta. Kemudian Rasulullah bilang, siapa yang mendatangi fisahsaniyah di waktu yang kedua Pak, faka'annama qaraba baqaratan, seakan-akan dia korban seekor apa? Sapi. Wa man raha fi sa'atsalitsah, siapa yang mendatangi masjid di waktu yang ketiga, faka'annama qaraba kabshan aqrona, seakan-akan dia korban apa? Satu kambing gibas yang punya tanduk. Rasulullah di sini kan memberikan kriteria Pak atau jenjang. Yang memberikan apa? Memberikan tadi yang waktu pertama kayak korban unta, yang kedua kayak korban sapi, yang ketiga kayak korban kambing. Ini dihubungkan dengan siapa yang paling pagi. Berarti kalau di sini sapi sama kambing lebih baik mana Pak? Lebih baik sapi. Sehingga kambing punya kelebihan, sapi juga punya
kelebihan. Sehingga kalau ditarjih itu dikatakan Pak, tidak ada nas atau teks yang menjelaskan mana yang lebih utama. Meskipun kalau fatwa tarjih sekarang Pak, itu diutamakan sapi Pak. Tapi bukan berarti jenengan kalau korban kambing itu apa Pak? Korban kambing kurang afdol, bukan semacam itu ya. Apalagi panitia apa Pak, sok kemenyek itu, nggak mau ngurus korban kambing ya gitu. Karena kambing juga ternyata punya kelebihan gitu. Sama-sama punya kelebihannya. Kemudian sifat-sifat binatang korban. Ini penting Pak kalau jenengan mau membeli binatang korban. Yang pertama sehat, yang kedua Pak enak dipandang mata. Anggota tubuhnya lengkap, tidak ada cacat, misalnya buta, rusak kulitnya, pincang. Kalau kita lihat bagaimana korban hewan korbannya Nabi. Dalam hadis Anas ibn Malik, Nabi tadi korban apa? Bikabsen amlahen, 2 kambing gibas yang amlahen. Amlahen itu warnanya putih kehitam-hitaman. Akronain yang keduanya bertanduk itu. Berarti kalau kambingnya Nabi Pak, itu warnanya tadi putih ke hitam-hitaman, menunjukkan enak dipandang mata. Akronain kalau kambing itu punya tanduk Pak, punya sungu, itu kan berarti gagah itu. Kemudian di satu riwayat dikatakan Pak, samina ini, di satu riwayat lagi dikatakan apa? Samina ini. Ini uniknya bahasa Arab ya, beda sin sama tha itu maknanya beda. Kalau samina ini keduanya mahal, kalau samina keduanya gemuk. Kalau samina ini keduanya mahal. Antara gemuk dan mahal itu apa Pak? Saling berkaitan. Kalau jenengan punya uang banyak, ya biasa milih hewan yang gemuk. Intinya dalam hadis Anas ibn Malik ini, ternyata Nabi ketika korban Pak memilih kualitas hewan korban yang the best atau the first, yang terbaik, yaitu kambing yang terbaik. Kemudian ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban Pak. Al-aura al-bayyin awaruha, yang PC, yang jelas PC-nya. PC itu punya 1 mata. Kalau buta gimana? Wong PC saja nggak boleh, apalagi buta. Wal maridhatu al-bayyin maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin daluha, yang pincang yang jelas pincangnya Pak. Kenapa kok pincang nggak boleh Pak? Jelas cacat. Yang kedua apa alasannya? Kalau jenengan punya kambing atau sapi pincang, itu biasanya gemuk atau kurus Pak? Kenapa kurus Pak? Nah makanya kalau dulu apalagi sapi atau kambing itu kan digembala Pak. Ketika digembala, yang lainnya sudah menyerang suket Pak, atau rumput ya, makan lebih duluan, dia tertinggal atau terlambat, sehingga dia tadi menjadi kurus. Nah bagaimana kalau misalnya jenengan Pak mau menyembelih korban karena ngerobohnya tanpa teori Pak, hanya mengandalkan kekuatan. Hanya orang lain mendorong sapinya jatuh terus pincang Pak, gimana itu? Boleh digunakan korban atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh Pak. Nabi disebut pincang atau enggak itu? Karena pincangnya mau disembelih Pak ya. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i Pak, pincang semacam itu tetap harus diganti, nggak boleh digunakan untuk hewan korban. Tapi sebagian ulama membolehkan Pak, sebagaimana alasan dengan karena pincang ini tidak mengurangi kualitas daging, kan sudah mau disembelih. Tapi terlepas perbedaan itu Pak, makanya jenengan hati-hati betul ketika nanti merobohkan hewan korban. Harus lihat teori. Kalau banyak di YouTube bagaimana cara merobohkan hewan korban, juga ada sekarang ada pelatihan Pak. Kalau nggak salah LPCR terus apa itu kemarin kayaknya melakukan pelatihan penyembelihan hewan korban ya. Nah,
Nah, kalau nanti salah merobohkan, itu nanti takutnya apa? Pincang gitu. Daripada kalau pincang kan ada khilaf Pak di kalangan para ulama. Ibadah itu kalau tidak ada khilaf, nggak ada perbedaan, semakin bagus gitu. Kemudian wal kasiru allati la tunki, kemudian yang kurus yang tidak punya daging atau sumsum Pak gitu. Itu enggak boleh. Kemudian berikutnya kriteria umur Pak. Secara umum harus musinah. Musinah itu kalau unta itu 5 tahun. 5 tahun genap bulan Komariah Pak. Sapi 2 tahun. Kambing itu ada 2, domba atau kambing biasa Pak. Itu yang penting lebih dari 1 tahun. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, kalau dhoknun domba itu 1 tahun atau sudah puel. Puel itu pupa. Pupa itu apa? Giginya coplok Pak. Giginya apa? Lepas itu loh. Puel namanya kalau untuk hewan. Itu kalau domba. Yang kedua makzun, kambing kacang atau kambing Jawa Pak. Itu 2 tahun. Kalau dalam mazhab Syafi'i 2 tahun. Kalau ditarjih yang penting lebih dari 1 tahun. Cumanya kalau rata-rata di masyarakat 2 tahun Pak. Kalau jenengan menggunakan mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Yang untuk kambing Jawa atau kambing kacang. Tapi kalau rata-rata di sini kambing apa? Gibas lah. Kalau gibas masuk apa Pak? Masuk domba. Berarti cukup 1 tahun atau yang sudah puel. Atau biasanya cirinya Pak, kalau bulunya itu sudah lembut, itu enggak nyerodok ke atas Pak, itu berarti sudah layak untuk dikorbankan. Ada sebagian memberikan kriteria semacam itu. Kemudian berikutnya jumlah binatang korban. Pada umumnya 1 ekor atau kambing, 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang. Kalau 1 ekor unta atau sapi boleh syirkah maksimal 7 gitu. Tetapi Pak, diperbolehkan berkorban atas nama 1 orang atau keluarganya. Maksudnya gimana? Kalau jenengan korban misalnya atas namanya Pak Ahmad, atas nama keluarga Pak Ahmad, itu boleh Pak. Karena korban itu sunnah kifayah, sunnah yang kolektif. Kalau ada 1 keluarga sudah berkorban, itu mencukupi yang lainnya. Dan korban untuk keluarga itu ternyata dipraktikkan di zaman Nabi Pak. Hadis Atha ibn Yasar ketika bertanya Abu Ayyub al-Ansari Pak, kaifa kanatidh dhuhaya fikum ala ahdi Rasulillah. Wahai Abu Ayyub al-Ansari, bagaimana korban di antara kamu sekalian di zaman Nabi? Dia menjawab Pak, kana rajulu, adalah seseorang fi ahdi Nabi, di masa Nabi, yudhahi bisyat, korban dengan 1 kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baiti, dan untuk keluarganya. Berarti praktek korban di zaman Nabi Pak, korban itu untuk keluarga, itu boleh Pak. Tapi kalau di masyarakat Pak, kadang agak aneh, karena korban itu dipahami seumur hidup sekali Pak. Akhirnya digilir Pak. Yang tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun depan anaknya. Ketika sudah sampai anaknya Pak, itu kita agak janggal Pak. Janggalnya gimana? Korban itu untuk orang yang mampu atau enggak? Mampu. Balik atau belum? Atau enggak? Balik. Lah anaknya itu kan belum mampu, belum balik, kok korban, bapaknya enggak korban. Meskipun yang membelikan bapaknya Pak, Nabi kan sudah dikorbankan pada anaknya. Kecuali bapaknya korban, dia juga membelikan anaknya kan gitu. Itu masih umum Pak. Di banyak tempat saya dengarkan siaran panitia korban biasanya gitu. Korban dari Pak Ahmad ditujukan untuk anaknya siapa gitu. Semacam itu lebih baik jangan Pak. Jenengan cukup korban dari keluarga Pak Ahmad. Berarti yang masuk Pak Ahmad sendiri, masuk Bu Ahmad, masuk anaknya Pak Ahmad. Kalau semacam itu boleh Pak.
Tapi kalau keluarga dari Pak Ahmad ditujukan untuk anaknya, ya kan Pak Ahmad kan seharusnya juga korban gitu. Di samping membelikan untuk anaknya kan gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Kalau semacam itu boleh gitu. Nah, kenapa kok tadi Pak 1 ekor unta atau sapi boleh untuk 7 orang? Ini yang boleh sirkah. Tapi kalau kambing nggak boleh sirkah Pak. Sirkah itu maksudnya apa? Patungan. Tapi maksimal 7 orang itu. Tapi kalau misalnya cari kelompok Pak, satu kelompok cuma dapat 5 orang, kurang 2 orang. Tapi 5 orang ini bisa beli sapi. Sah atau enggak korbannya? Sah. 6 orang kurang 1 bisa beli sapi sesuai kriteria korban Pak, sah. Tapi kalau 7 orang, karena urunannya dikit-dikit Pak, kebetulan enggak ada harga sapi yang apa Pak dari hasil urunan 7 orang itu. Cari anggota baru Pak, 8 orang, sah atau enggak? Enggak sah. Gitu. Berarti maksimal 7 orang. Dasarnya Pak, dasarnya hadis Jabir ibn Abdullah, naharna ma'an nabiyyi amal Hudaybiyah al-baqarata an sab'atin. Kami menyembelih bersama Nabi di tahun Hudaybiyah 1 sapi untuk 7 orang. Meskipun hadis ini banyak disoal Pak. Hadis ini kan berkaitan dengan hadyu. Hadyu itu apa? Sembelian bagi orang yang haji, bukan untuk korban. Berarti kalau pembatasan korban 7 orang itu hanya pakai kias Pak. Hadyu korban dikiaskan pada hadyu. Tapi sebenarnya Pak ada hadis khusus. Hadis Ibnu Abbas. Di sana dikatakan, kata Ibnu Abbas, kunna ma'an nabiyyi fis safarin. Kita bersama Nabi di perjalanan. Fahadurul adha, maka tibalah Idul Adha. Berarti konteksnya korban Pak. Fastarokna atau fadabahna al-baqarata an sab'atin. Maka kita menyembelih 1 sapi untuk 7 orang. Berarti ada hadis khusus dari Ibnu Abbas. Itu bisa ditemukan Pak di Musnad Ahmad, di Sunan Nasai, di Sunan Ibnu Majah, dan di Sunan Imam Turmudi. Dan Imam Turmudi menghasankan gitu. Berikutnya Pak, kalau kita mau korban itu ada anjuran nggak usah potong rambut, potong kuku sampai kita menyembelih hewan korban. Itu kembali pada orangnya atau hewan korbannya Pak? Nah, kalau kebanyakan di Muhammadiyah ada yang bilang kembali pada hewan korban. Kenapa? Karena nanti kalau hewan korban itu diambil bulunya Pak, sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah gitu. Biasanya akan stres. Kalau domba diambil bulunya Pak, kain wol itu ya, dia akan stres. Ketika stres itu mengurangi apa? Kualitas daging gitu. Alasan rasionalnya semacam itu Pak. Yang kedua, Islam itu kan menganjurkan nadhafah, kebersihan. Sunan minal fitrah Pak. Kesunan fitrah itu diantaranya apa? Potong kuku, potong kumis kan. Ya nanti kalau nggak potong kuku, nggak potong kumis kan berlawanan dengan sunnah fitrah itu. Tapi Pak, dalam hadis ini sudah saya telusuri Pak. Dari sekian redaksinya itu tidak mungkin kembali pada hewan yang dikorbankan, tapi kembali pada orang yang berkorban. Karena di riwayat Ummu Salamah yang lain Pak, Rasulullah bersabda, idza dakhala asyru dzulhijjah, coba di sini perhatikan, fala ta'khudanna min sya'rika, janganlah sekali-kali kamu mengambil min sya'rika, muncul dhamir kaf Pak. Kaf itu artinya apa? Mukhatab, orang yang diajak bicara. Tidak mungkin Rasulullah bicara pada hewan korban, kan nggak mungkin Pak. Wala min atfarika, dan juga kuku-kukumu, hatta tadbaha, sampai engkau menyembelih udhiyataka, dijelaskan hewan korbanmu. Masa hewan korban menyembelih hewan korban yang lainnya, kan nggak mungkin Pak. Kemudian dia hadis Sa'id ibn Musayyab Pak, al-Musayyib ya. Di sana dikatakan
ketika Sa'id ibn Musayyab atau Musayyib ini menceritakan hadis itu kepada Ikrimah, Pak. Ikrimah menjawab, alla ya'tazilan nisa'a wa tib. Ya betul, orang yang mau korban itu nggak boleh potong kuku, potong rambut, tapi nggak usah menjauhi istri. Maksudnya istrinya tetap halal, boleh digauli, Pak. Di sini yang dipakai an-nisa. Nisa itu apa? Wanita. Ada surah nisa, Bu. Kalau an-nisa itu sapi betina atau apa? Kambing betina. Orang Arab marah, Pak, atau Bu. Orang an-nisa itu wanita, ya berarti orang nggak mungkin hewan. Jangan bilang an-nisa di depan ibu-ibu Arab itu untuk sapi betina atau apa? Kambing betina, jelas marah, Pak. Watib, tapi tetap boleh pakai wangi-wangian. Masa orang yang mau masa kambing atau sapi pakai wangi-wangian, Pak? Mungkin nggak? Nggak mungkin, itu jelas orangnya. Nah, kenapa tadi, Pak, dianjurkan untuk tidak potong rambut, potong kuku? Di antara hikmahnya, Pak, kamalul maghfirah, totalitas purifikasi. Karena korban itu kan bentuk purifikasi diri kita dari apa, Pak? Dosa. Sehingga kalau ada anggota tubuh kita yang terpotong, berarti ada bagian di tubuh kita yang tidak bebas dari api neraka itu. Yang kedua, Pak, orang yang berkorban itu disamakan dengan muhrim. Muhrim itu orang yang melakukan ihram. Artinya ibadah di dalam Islam, Pak, itu dihubungkan. Kita yang tidak memiliki kesempatan untuk berhaji, itu masih ibadah kita, Pak, masih ada hubungannya dengan saudara kita yang memiliki kesempatan untuk berhaji. Kalau orang yang berhaji itu ketika sudah bilang labaika hajjan atau labaika umrotan, Pak, haram apa? Nggak boleh ngumpuli istri, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai apa, Pak? Potong kuku, potong rambut. Kalau pria nggak boleh pakai songkok atau ketu, Pak, kopiah, harus dilepas. Kalau ibu-ibu nggak boleh pakai cadar gitu, atau pakai kaos tangan yang menutupi apa, Pak? Dua telapak tangan, nggak boleh. Itu contoh apa? Muharramat al-ihram, hal-hal yang diharamkan saat berihram. Nah, orang yang berkorban, Pak, itu melakukan ibadah dengan berkorban, memiliki hubungan dengan orang yang berihram, tetapi tidak secara totalitas. Ada yang sama, ada yang berbeda. Yang sama, Pak, nggak boleh potong kuku, potong rambut. Yang berbeda, Pak, tetap boleh menggauli istri dan boleh pakai wangian. Kalau orang ihram kan nggak boleh. Itu maksudnya apa? Hikmah adanya anjuran tidak potong rambut dan potong kuku, Pak. Tapi kalau jenengan sudah potong kuku, potong rambut, Pak, mempengaruhi sahnya korban atau enggak? Tidak, Pak, itu hanya keutamaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu hanya dianggap sunnah. Kalau di mazhab Hambali, Pak, haram, Pak. Tapi anehnya mazhab Hambali bilang hukum korban itu sunnah muakkadah. Bagaimana hukum korban sunnah muakkadah, tapi kok potong rambut, potong kuku kok haram? Banyak dikritik oleh sebagian ulama. Sehingga kalau ditarjih lebih sepakat pada mazhab Syafi'i, hanya kesunahan, Pak. Kalau bisa dilakukan, tapi kalau nggak bisa, sudah terlanjur potong rambut, potong kuku, Pak, tetap korban ya. Bukan berarti korbannya jenengan nggak sah ya, tetap sah. Itu hanya kesunan, berarti nggak dapat fadilah tadi, tidak potong kuku dan potong rambut. Kemudian waktu berkorban sudah kita bahas tadi, yaitu Yaumun Nahri, hari-hari tasyrik, tapi awalnya setelah sholat id dan khutbah. Misalnya jenengan habis sholat id langsung pulang keburu-buru, Pak, ambil golok, kambingnya disembelih, sah atau enggak, Pak? Enggak sah. Nunggu dulu sampai khutbahnya selesai gitu. Jangan cepat-cepat gitu. Atau misalnya enggak ikut sholat id, Pak, orang-orang belum selesai sholat id, jenengan sudah
Sembelih kurban itu enggak sah ya. Karena dalam hadisnya ketika Nabi melihat seseorang menyembelih kurban sebelum sholat, Pak, falyadbah syatan makanah, suruh menyembelih kambing lagi, Pak. Dan kata Nabi, siapa yang belum menyembelih maka hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah. Artinya apa? Waktunya harus nunggu selesainya sholat dan khutbah gitu. Kemudian yang diutamakan menyembelih itu sahibul kurban, Pak. Sahibul kurban. Tapi kalau jenengan bisa. Tapi kalau nggak bisa, bolehkah diwakilkan? Boleh. Tapi alasan kebolehannya dari mana, Pak? Namanya juga nggak bisa ya. Alasan kebolehannya karena Nabi itu pernah korban hadyu, Pak. Mi'atu ibilin, 100 unta. Yang dibeli Nabi itu salasan wasitin, 63. Jadi sisanya berapa? 100 dikurangi 63. 37 disembelih Ali ibn Abi Thalib. Berarti Nabi pernah mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan korbannya. Nah, sehingga apa, Pak? Boleh diwakilkan. Nah, kemudian, Pak, diantara kesunahan menyembelih ya, itu nanti jenengan ketika menghadapkan hewan korban ke arah kiblat. Karena sunahnya kan dihadapkan ke arah kiblat, Pak. Kiblat kita di barat. Sehingga kalau hewan dihadapkan ke arah kiblat, posisi kepala di mana, Pak? Utara atau selatan? Bisa di utara, bisa di selatan. Tapi umumnya di mana, Pak? Di selatan. Kenapa di selatan, Pak? Biar enak, Pak. Biar yang motong juga bisa menghadap kiblat. Yang kedua, kalau jenengan taruh di selatan, itu leher hewan di yang kanan di atas. Menyembelih baik atau enggak? Baik, berarti mendahulukan yang kanan. Wong ini menyembelih untuk ibadah ya jelas baik, Pak. Dan ketika jenengan tadi menghadapkan hewan ke arah kiblat, Pak, atau lagi ngerobohkan hewan, itu baca doa inni wajjahtu wajhiya lillati fatarus samawati wal ard sampai wa ana minal muslimin. Kayak doa iftitah, Pak. Tapi doa iftitahnya langsung wajjahtu tanpa inni wajjahtu, langsung wajjahtu. Di riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau doa menyembelih hewan, menyembelih korban, Pak, ketika menghadapkan ke arah kiblat ada inni wajjahtu. Terus Rasulullah doa Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar. Itu doanya ya. Bisa Allahumma taqabbal min, boleh juga itu. Oke ya, ini doa ketika kita menghadapkan hewan korban ke arah kiblat itu. Terus berikutnya pendistribusian hewan korban, Pak. Siapa yang boleh menerima hewan korban? Ada beberapa ayat dan beberapa hadis, Pak. Dalam surah Al-Hajj ayat 28 di sana dikatakan faqulu minha. Faqulu maka makanlah kamu sekalian minha, sebagian. Berarti sahibul kurban boleh makan daging kurbannya atau enggak, Pak? Boleh. Tapi kalau semuanya boleh. Beli satu kambing, Pak, di belakang rumah dimakan semuanya atau sama keluarganya, nggak dibagikan ke yang lainnya, boleh atau enggak? Perintahnya sebagian karena ada minha. Minha itu litaba'id, menunjukkan hanya sebagian. Kalau jenengan makan korban, hewan korbannya semuanya, Pak, ya berarti nggak ada dimensi sosialnya. Padahal korban itu kan dimensi sosial. Makanya dilanjutkan wa'at'imu, dan kasihkanlah kamu makan, hukumnya wajib, Pak. Tapi kalau makan itu mubah atau sebagian ulama menganggap sunnah. Sehingga kalau sahibul kurban misalnya enggak makan daging korbannya sah atau enggak, Pak? Sah. Tapi kalau dimakan semuanya haram. Tapi kalau mengambil
sebagian boleh. Tapi wajib ngasih porsi ke al-ba'isal fakir, yang sengsara lagi fakir. Terus di ayat selanjutnya fakulu minha sama Pak. Wa at'imu, tapi objeknya beda. Al-qani itu orang fakir yang tidak meminta-minta Pak. Malu. Ada korbannya tetap di rumah. Wal mu'tar itu yang enggak sungkan minta-minta Pak. Ada korban yang jerabing gitu. Tapi kalau sekarang ada korban jerabing itu Pak, nungguni itu dikasih atau enggak Pak? Kasih atau enggak? Lihat dulu Pak. Kalau memang sudah di daftar kakaknya, sudah jelas ya data-datanya, meskipun jerabing kan mau minta tambahan Pak. Bisa jadi nggak dikasih. Tapi kalau di zaman dulu kan belum ada data siapa yang menerima korban Pak, karena Nabi kan dulu belum secanggih sekarang kan ada kepanitiaan korban, sehingga Al-Quran cuma yang nggak minta dikasih, yang minta ya dikasih gitu. Kemudian di hadis Ali bin Abi Thalib Pak, disuruh membagikan kepada orang miskin itu. Sehingga kesimpulan kita Pak, yang boleh menerima korban itu sahibul korban, terus orang yang sengsara lagi fakir, terus al-qani orang yang tidak meminta-minta, wal mu'tar dan yang meminta-minta, terus orang miskin gitu. Kemudian di hadis Ali ini Pak, ini juga sekaligus kepanitiaan korban Pak. Saya jelaskan kepanitiaan korban dalam konteks sekarang Pak. 10 menit lagi Pak, insya Allah selesai ya. Dalam konteks sekarang, korban itu secara umum dikelola oleh panitia. Kenapa kok jenengan berkorban diserahkan kepada panitia Pak? Alasannya apa? Kok enggak disembelih sendiri? Kenapa Pak? Enggak mau repot. Berarti korban lebih efisien, lebih simpel Pak. Mungkin jenengan enggak bisa nyembelih, enggak bisa mblekrek kulit, enggak tahu mana sasaran yang dikasih daging tepat Pak. Tapi panitia sudah punya data itu. Sehingga kalau korban dikelola oleh panitia itu lebih efektif, efisien, simpel, dan pendistribusiannya sesuai dengan target. Tapi yang menjadi pertanyaan, di zaman Nabi apakah ditemukan perintah Nabi memerintah sahabat untuk membuat panitia korban Pak? Ada atau enggak? Misalnya ditemukan hadis Pak, sudah saya cari Pak itu, dan sampai sekarang saya enggak tahu, enggak ketemu. Nabi misalnya membentuk kepanitiaan korban, kemudian Nabi terpilih sebagai ketua panitia korban Pak. Ada? Enggak ada. Enggak mungkin ada lah itu. Tapi bisa ditemukan dasar kepanitiaan korban itu dari isyarat hadis Ali bin Abi Thalib Pak. Kata Ali Amaronin nabiyyu an aquma ala budnihi. Nabi memerintahkan aku untuk mengurus untuk mengurus unta hewan korbannya. Berarti seolah-olah Nabi sahibul korban, panitianya Ali ibn Abi Thalib. Yang tadi korban berapa Pak? 100 unta. Wa an uqassima luhumaha. Dan saya diperintahkan untuk membagi daging-dagingnya. Berarti semua dagingnya apa Pak? Dibagi tadi. Dibagi untuk orang fakir, yang meminta, yang tidak meminta, kemudian kepada siapa tadi? Termasuk boleh disedekahkan atau dihadiahkan. Wa juludah, kulitnya juga dibagikan gitu. Dibagikan. Meskipun di Arab Pak sampai sekarang orang itu nggak makan kulit, hampir kulit itu tidak dimakan. Nah kulit kalau dibagikan untuk apa? Untuk sepatu, untuk sandal, untuk timba, pokoknya untuk semacam itulah itu. Kenapa Pak? Untuk apa? Kerupuk sawi. Nggak, ini kalau di Arab dulu Pak. Itu dibagikan
Nah sekarang di Indonesia Pak, kulit itu juga dimakan kan? Ada cecek itu kan dari kulit Pak ya. Itu. Sehingga sebagian panitia Pak, kulitnya itu diceceli, terus dibagikan. Tapi kadang ketika dibagikan Pak, muncul problem. Meskipun kalau dibagikan jenengan aman sesuai dengan perintah Nabi kan, kulit juga disuruh apa? Membagikan. Jenengan aman itu. Tapi kadang Pak muncul problem ketika kulit itu dibagikan, ibu-ibunya itu sok nggak bisa masak kulit Bu. Jenengan sakit Bu. Akhirnya apa, kulit dibuang itu. Dapat daging, dapat kulit, yang kulitnya dibuang gitu. Akhirnya kan mubadir. Nah, sehingga semacam itu pertanyaan itu muncul ke majelis tarjih Pak. Bagaimana hukum menjual kulit daging, kulit hewan korban, kemudian dibelikan daging, atau kalau kematian besar dapat kambing lagi Pak. Gitu. Cumanya kalau dapat kambing ini korbannya siapa Pak? Korbannya panitia. Wong panitia enggak apa-apa kok, korban panitia. Gitu ya. Dan semacam itu diperbolehkan Pak. Tapi syaratnya uangnya tidak boleh kembali pada sahibul korban. Karena kalau kembali pada sahibul korban, seolah-olah sahibul korban itu apa? Korban kecuali kulit. Padahal korban itu ibadah Pak. Namanya ibadah harus totalitas, tidak boleh ditransaksikan, dijual belikan gitu. Itu ya. Diperbolehkan Pak, tapi tadi syaratnya dibagikan untuk umum dan tidak apa? Dikembalikan pada sahibul korban. Maksud hadis Rasulullah bilang apa? Wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, dan hendaklah kamu memanfaatkan kulitnya, janganlah kamu menjualnya. Itu jika uangnya itu kembali pada sahibul korban. Bisa dipahami atau enggak Pak? Tapi kalau jenengan nggak tahu, di sini biasanya kulit dibagikan atau gimana Pak? Disedekahkan ke seseorang. Ya, disedekahkan ke seseorang yang miskin. Ya berarti kalau gitu aman Pak. Entah dia nanti mau dijual atau diberikan apa? Muadzin. Ya nggak apa-apa, dikasihkan muadzin nggak apa-apa. Tapi jangan sebagai upah Pak. Kalau sebagai opah, oke, mergo adzan tak kei kulit ya untuk ngelipur, nah itu nggak boleh Pak. Nanti kalau jadi opah itu nggak boleh. Karena namanya korban itu tidak boleh dijadikan opah. Ntar Pak, habis ini ya saya lanjutkan. Wala utiya fi jizaratiha minha syai'an. Dan kata Ali, saya dipesan supaya tidak memberikan pada penyembeliannya minha dari daging-daging korban mau tadi syai'an, sesuatu apapun. Di hadis yang lain Ali bilang apa? Nahnu nu'tihi min indina. Maksudnya apa? Tukang jagalnya nggak boleh dikasih opah dari daging korban. Tapi sama Ali dikasih opah apa? Uang. Bedanya apa Pak? Kalau nanti yang nyembelih dapat kepala, yang nyembelih dapat daging 2 kilo, yang menyembelih dapat kaki, itu jadi opah Pak. Maksudnya kalau sebagai diniatkan sebagai opah. Tapi kalau dikasih uang ini kan nggak ada hubungannya dengan korban. Tapi kalau dijadikan opah tadi, berarti sahibul korban seolah-olah apa? Korban kecuali kepala, korban kecuali kulit, kaki dan sebagainya. Padahal korban itu tidak boleh ditransaksikan. Gitu. Nah sehingga Pak, gitu. Kalau kepanitiaan membutuhkan dana Pak, dana ya, dananya itu boleh dibebankan pada sahibul
korban sebagai biaya operasional gitu, sebagai biaya operasional gitu. Sebagaimana Ali tadi ngasih uang untuk jagal gitu. Atau bisa memakai sumber yang lain, misalnya masjid ada anggaran untuk korban. Dari sini Pak bisa kita pahami, sebelum kita jawab pertanyaan tadi ya, dari sini Pak bisa kita pahami kepanitiaan korban secara kelembagaan itu tidak berhak mendapatkan daging sebagai upah gitu. Panitia tidak boleh mendapatkan daging korban sebagai upah. Misalnya ada 10 kambing Pak, yang 1 kambing upahnya panitia. Secara kelembagaan loh Pak, nggak boleh. Semua kulit yang korban di sini miliknya kepanitiaan. Secara kelembagaan Pak, nggak boleh. Tapi kalau kepanitiaan narik uang biaya operasional, dapat ngumpul uang, tiap panitianya digaji, hukumnya apa Pak? Boleh. Kenapa boleh Pak? Di luar korban. Tapi kalau tadi kan masih di dalam korban itu. Tapi kalau panitia secara individu Pak, atau perorangan, boleh nggak dapat daging korban Pak? Boleh, tapi secara perorangan. Jenengan kan ikut panitia toh? Kalau secara kelembagaan nggak boleh, karena kepanitiaan korban beda dengan amil zakat. Kalau amil zakat Pak, Al-Quran bilang apa? Innamas shadaqatu wal fuqara, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Amil dapat persentase termasuk asnaf 8. Berarti kalau 1/8 sama dengan berapa Pak? 12,5% itu hak amil secara kelembagaan. Tapi kalau kelembagaan panitia korban Pak, nggak boleh dapat gaji berupa daging, atau pokoknya korban tak daging tak kulit atau apapun. Tapi kalau di luar itu boleh, dana operasional, dapat uang, panitianya digaji boleh. Tapi kalau individu panitia Pak, boleh. Misalnya dengan jadi panitia individunya, dapat di rumah di kakak dapatkan misalnya berapa kilo Pak? Berapa kilo Pak? Yang dibagikan tiap kakak berapa? 1 kilo ya? 2,5 kilo. Wah banyak Pak. 2,5 kilo. Yang panitia berapa Pak? Yang itu loh, individu panitianya berapa? 2,5 plus Pak. Berarti 5 kilo. Ya semacam itu boleh Pak, tapi namanya itu sodako atau hadiah. Sodako atau hadiah, tidak ada hubungannya dengan kompensasi jasanya jenengan itu. Bisa dipahami ya? Kalau jenengan pahami ini kompensasi jasa karena saya jadi panitia sejak pagi ngeleput Pak, itu nggak boleh. Ya nggak apa-apa, tapi tetap itu bukan opah, tapi hanya sodakoh. Tapi itu diberikan individu panitia, bukan kepanitiaan secara kelembagaan. Ini bisa dipahami atau enggak? Kalau kelembagaan itu kayak amil zakat Pak, kan legal. Kalau ngumpulin zakat berarti apa? 1/8-nya 12,5%. Itu kan secara kelembagaan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau tadi kepanitiaan zakat kepanitiaan korban itu nggak sama dengan kepanitiaan zakat. Karena kepanitiaan korban itu yang dikelola korban. Nah, sedangkan korban itu tidak boleh ditransaksikan, termasuk dijadikan opah. Sehingga kalau panitia ngambil itu bukan opah,
Tidak ada hubungannya dengan jasanya jenengan. Hanya sekedar hadiah itu. Bisa dipahami ya? Soalnya di masyarakat tadi panitia terlalu otoriter gitu, menganggap dia yang apa? Berkuasa. Ya seolah-olah ini ya opahnya panitia itu jadi masalah Pak, karena Pak korban itu tidak boleh apa dijadikan opah. Lah kalau makan dengan daging korban Pak gitu. Nah ini sebagian ulama, sebagian ustadz Pak ada yang kuras, ada di videonya beredar itu haram gitu. Aduh, haram. Nyate-nyate ya Pak. Nggak yang menurut ustadz itu loh Pak. Kalau makan-makan ini ya biar tidak dipahami opah Pak. Ambil seperlunya, terus jangan hanya panitia. Pokoknya semua orang yang di situ mau makan ya boleh gitu. Nggak usah ini panitia khusus eksklusif VIP panitia. Nah itu nanti jenengan mengarahnya pada opah gitu. Kalau semacam itu. Dan ngambilnya sewajarnya gitu. Nah itu. Kenapa Pak? Kemarin itu Diserbu Pak. juga ada yang ikut makan. Ya kalau masyarakat umum nggak apa-apa kan sama panitia gitu. Tapi memang kan jangan banyak-banyak Pak. Yang korban itu kan dianjurkan baginya mentah. Kenapa mentah Pak? Karena kalau untuk orang fakir miskin dia kan tamlik Pak. Tamlik itu kememilikan. Nanti kalau jenengan masak itu mengurangi manfaat daging. Padahal daging itu bisa dijual. Bisa apa lagi? Masaknya juga sesuai dengan selera. Itu kalau orang miskin. Kalau orang miskin itu boleh Pak dapat daging korban banyak dijual. Tapi kalau jenengan mampu dapat daging korban banyak terus dijual, boleh atau enggak Pak? Enggak boleh Pak. Kalau orang miskin itu wajar. Kenapa? Waktu korban dapat daging korban banyak, dia beras nggak ada Pak, butuh uang. Masa jenengan wis pangan ana daging kabeh gak satu ku beras, kan nggak mungkin toh Pak. Makanya apa? Dia boleh menjual dagingnya itu, dia butuh beras karena itu sudah tamlik. Tapi kalau jenengan misalnya mampu, itu nggak boleh apa menjual daging korban karena hadiah gitu. Nah, sehingga tadi kalau ada yang dimakan ya sewajarnya sajalah gitu. Nanti kalau berlebihan ya tadi konsekuensinya apa mengurangi jatah daging korban. Kalau eksklusif panitia sebaiknya tidak Pak. Kenapa? Nanti pikirannya panitia itu pasti opah gitu. Makanya sebagian tempat Pak panitia tidak dibikin sarapan. Meskipun ini enggak harus sama ya. Misalnya ada anggaran tadi untuk membelikan sarapan panitia. Tapi itu dari satu tempat ke tempat lain beda-beda Pak. Di sebagian tempat kalau korban itu ada biaya operasional Pak, langsung penurunan drastis korban. Kenapa? Oh enak ngaleh golek panggok liyo. Wis korban kok kon nurun nisan kan. Nah itu. Tapi intinya Pak, intinya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau panitia secara kelembagaan nggak berhak apa? Mendapatkan gaji dari korban. Korban itu ya entah dagingnya, kulitnya atau apapun lah. Tapi kalau digaji uang boleh. Karena apa? Panitia itu beda. Panitia korban itu beda dengan amil zakat. Amil apa? Zakat. Tapi kalau individu panitia boleh mendapatkan daging korban tapi sedekah, bukan ada hubungannya dengan kompensasi jasa tadi. Artinya bukan opah. Mungkin sekian kajian kita, silahkan kalau ada yang ditanyakan monggo. Nggih. Sedekah atau hadiah? Maksudnya ya
Kan beda tuh Pak, upah dengan sedekah, bedanya apa Pak? Kalau upah itu boleh tawar menawar Pak gitu. Jenengan misalnya menyembelih kambing, upahnya kepala, jenengan saya menyembelihnya ahli kok, pisau saya lebih tajam, jangan kepala aja kan, kasih kakinya. Itu kan berarti boleh tawar menawar. Tapi kalau hadiah atau sedekah Pak, ya terserah yang ngasih kan itu. Jenengan dikasih 1 kilo ya enggak, kan terserah yang ngasih. Makanya tadi kalau panitia ngambil tadi Pak, di rumah dapat, di kepanitiaan dapat yang sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Misalnya yang dibagi 2 kilo Pak, dapat jatah panitia dari kepanitiaan saja itu berapa? 5 kilo. Itu pasti masyarakat Pak protes gitu. Gitu. Monggo Pak. Iya, silahkan. Dan diundangkan jamaah masjid boleh enggak? Kepala, kulit ya, dan kaki. Kalau dibagikan biasanya problemnya apa Pak? Enggak, misalnya dibagikan enggak bisa masak. Kalau dimasak oleh panitia tadi kan sudah ada yang hormat gitu Pak. Kalau semacam itu Pak, yang pertama tetap diprioritaskan dibagi. Tapi kalau misalnya dibagi kurang maksimal karena mungkin nggak bisa ngerawat kulit, nggak bisa ngerawat apa kaki, kepala, dimasakin, kemudian apa diundang, ya boleh gitu. Tapi tentu prioritasnya itu tetap daging mentah gitu. Nah ini kan ngambil yang biasanya tidak dimanfaatkan. Adapun kalau dagingnya Pak, itu sebaiknya dibagikan mentah biar tidak mengurangi apa manfaat. Soalnya kalau dimasak itu kan manfaatnya menjadi terbatas gitu. Misalnya pingin masak ini karena jenengan sudah masak kan harus mengikuti versi jenengan gitu. Padahal bisa jadi yang menerima daging itu pingin masaknya yang lain gitu. Kayak dulu waktu kecil saya, kurban itu cuma diserahkan ke kiai, terus kiainya mengundang itu Pak, masyarakat itu cuma dapat apa 1 piring itu sudah masak. Kan macam itu sebaiknya enggak lah gitu. Karena tadi dalam mazhab Syafi'i saja Pak disyaratkan kalau kurban itu nayian itu mentah, beda dengan akikoh. Kalau akikoh memang sunahnya sudah mateng. Misalnya jenengan akikoh dagingnya dibagikan Pak, enggak semacam itu ya. Ngundang daging sudah matang, diundang tetangganya, bukan bagi daging kayak kurban gitu. Itu ya, itu beda akikoh dengan kurban. Kalau kurban mentah, kalau akikoh matang gitu. Monggo yang lainnya. Cukup ya? Intinya secara kelembagaan panitia tidak boleh mengambil yang sifatnya itu mengambil upah Pak. Ya. Misalnya panitia secara kelembagaan, semua kaki, semua kulit, semua kepala hak panitia secara kelembagaan. Itu nggak boleh Pak, secara kelembagaan. Kenapa? Karena tadi panitia korban beda dengan amil zakat. Kalau amil zakat boleh ngambil zakatnya itu sebagai apa tadi gaji Pak atau upah. Tapi kalau kepanitiaan korban tidak boleh secara kelembagaan, tapi individu itu boleh Pak. Tadi kayak jenengan
berdasarkan data kakak dapat, kemudian di panitia dapat, tapi itu tidak ada hubungannya dengan upah, hanya hadiah. Itu hanya hadiah, tidak dihubungkan dengan upahnya jenengan sebagai ini loh, sebagai panitia, itu tidak. Itu hanya sekedar hadiah. Itu. Nggih, monggo. Nggak masuk, dia nggak panitia ingin. Ya kalau gitu boleh-boleh saja Pak. Apalagi tadi di sebagian tempat itu korban itu ada yang nyaduk itu Pak, nyaduk balung gitu. Nyaduk itu disaduk nek dawa kan dijukuk Pak. Kok nek dawa nek wis adoh gitu. Ya nggak apa-apa, misalnya panitia pakai baju dan sebagainya itu nggak apa-apa Pak, untuk kemas lahatan, karena yang lainnya itu kan intinya cuma ngambil itu nggak boleh Pak. Itu sama dengan juga mencuri itu. Kalau misalnya ngambil daging, orang langsung ngambil daging itu kan nggak boleh. Ya boleh itu, boleh saja itu. Nyaduk kalau biasanya kan sok-sok nyaduk Pak. Nanti kakinya disaduk-saduk lah jauh diambil. Ini nggak ada lagi ya? Jelas nggak bingung tuh ya? Antara kelembagaan dan perorangan. Nah, enggak. Nanti jangan disalahpahami Pak. Nanti jenengan nggak ada yang jadi panitia. Karena panitia nggak digaji. Maksudnya nggak dikasih upah dari daging. Tetap boleh, tapi tadi atas nama apa? Hadiah, bukan secara kelembagaan, tapi secara pribadi gitu. Oke. Kalau diambilkan dari kas masjid boleh nggak untuk honor panitia? Ya itu malah boleh Pak. Yang penting sumbernya bukan dari korbannya. Mau diambilkan kas masjid, mau orang yang berkorban membayar apa Pak, biaya operasional, itu boleh, nggak apa-apa. Maksudnya tidak boleh dijadikan upah itu kan jangan sampai Pak, hewan yang sudah dikorbankan jadi ibadah kemudian ditransaksikan sebagai opah. Tapi kalau sumbernya bukan dari daging korban Pak, biaya operasional yang dibebankan ke sahibul korban, kas masjid, yang malah boleh gitu, nggak apa-apa. Termasuk kalau itu panitia secara kelembagaan Pak, berhak menerima gaji. Kenapa? Boleh. Tapi kan gajinya kan bukan dari daging korban. Yang nggak boleh itu kalau dari daging korban. Misalnya Pak, panitia nggak dikasih hadiah tadi Pak, dikasih uang. Ya boleh saja. Kalau memang kalau masjid ada anggaran untuk korban, kan tetap diomongkan pada jamaah toh Pak. Kan itu. Ya kan itu. Ya kalau semacam itu boleh Pak. Yang intinya yang nggak boleh itu kan kalau opahnya itu dari daging korban, kan berarti dia ibadah tidak secara totalitas. Tapi kalau sumber dananya dari luar itu, ya boleh digaji pun boleh gitu. Sebagaimana Ali ngasih opah uang ke tukang jagal, tapi Ali apa? Tidak boleh menjadikan dagingnya itu sebagai opah ke tukang jagal, tapi dikasih uang gitu. Nggih, cukup nggih? Ya, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.